Halo, kali ini kita akan berbicara masalah pembukuan harian. Nah, di sini saya ilustrasikan bahwa Anda seorang mahasiswa dan sedang menjalankan program hibah mahasiswa wirausaha gitu nggih. Nah, di sini pembukuan yang paling gampang itu adalah pembukuan harian dengan bentuk stafel semacam ini. Nah, di sini ada kolom tanggal, transaksi debit, kredit, dan saldo harian. Nah, di sini akan kita buat otomatis. Jadi kita tidak menghitung satu-satu. Itu ya, langsung kita praktekkan saja. Ini tanggal 13 bulan Juni 2021. Begini enter. Nah, ini langsung berubah menjadi tanggal ya, ini date gitu ya. Tadinya kan generate nih. Nah, tadinya generate. Kemudian transaksi, seumpama Anda usahanya itu bikin inkubator telur ayam atau penetasan mesin penetas ya, butuh multiplex umpama multiplex yang 5 mili gitu ya. Ini seumpama beli gitu. Kalau stafel itu kan kolom transaksinya cuma satu, jadi kita harus memberi keyword bahwa ini masuk atau keluar, uang masuk atau uang keluar. Nah, begini nggih, membeli berarti kan uang keluar. Itu. Nah, uang keluar tentunya di kolom kredit kan. Nah, sini seumpama per lembarnya itu 120.000. Nah, di sini tidak ada titik, tidak ada RP. Nah, oleh karena itu kita buat yang kolom debit, kredit, saldo harian ini kita blok semua sampai bawah ya. Begini, kemudian ini kita rubah menjadi currency. Begini. Oke, sudah cukup. Nah, kemudian saldo harian. Saldo harian tentunya rumusnya gampang kan? Debit dikurangi kreditnya kan gitu. Pemasukan dikurangi pengeluaran. Dah, ini margin harian. Minus ya kan, awal-awal mula usaha kan minus dulu toh, karena kita beli modal. Nah, kemudian yang berikutnya saya tulis dengan cepat saja ya. Membeli gerinda tangan di sini sebesar 360.000. Nah, begitu. Kemudian kita tarik di sini seumpama. Nah, di sini kan tidak akumulatif. Jadi per row atau per baris ini minus sekian, ini minus sekian. Padahal ini harinya kan sama. Ya, tanggalnya masih tanggal yang di atas di tanggal 13. Tapi item yang dibeli kan bermacam-macam. Nah, agar akumulatif, jadi ini kan minus 120, minus 360, kalau di total berarti kan minus 480 toh. Nah, harusnya di sini minus 480 bukan 360 karena akumulatif. Caranya gimana? Ya gampang saja. Nah, ini rumus tadi ya. Ini debit kurangi kredit. Nah, tapi di sini itu ditambahi ya. Jadi saldo harian. Nah, begini ditambah. Begitu nggih. Jadi saldo harian ditambah debit dikurangi kredit. Hasilnya saldo harian. 480 bener toh? Nah, gitu. Kemudian membeli apa lagi? Seumpama cutting wheel gitu ya. Jadi di sini tidak ada harga satuannya, kemudian jumlah yang kuantitas yang dibeli nggak ada. Biar lebih simple kan. Tapi kalau jenengan mau tambah itu juga boleh kuantitas yang dibeli gitu. Tapi agak ribet. Jadi kalau di nota itu kan biasanya membeli apa sih, LCD, kemudian kuantitas, harga satuan, total. Berarti kan cuma yang kita tulis adalah ini barangnya, kemudian harga total. Nah, itu lebih mudah bagi jenengan untuk menginputkan. Kan jenengan pasti ya kuliah, ya ngerjain PR, ya bantu orang tua, ya usaha. Jadi kita kita buat yang lebih simpel saja. Kemudian lagi membeli apa ya? Nah, ini G. Oke, cukup ini dulu. Kemudian kita tarik. Jangan yang di atas loh. Di atas ini kan cuma
cuma debit minus kredit. Kalau yang ini kan lebih kompleks ya. Saldo sebelumnya ya ditambah debit dikurangi kredit. Nah, jadinya begini ya. Ya ini nambah terus ya. Maksudnya sorry, berkurang terus ini. Berkurang pendapatannya, minusnya tambah banyak ya. Itu. Nah, kemudian seumpama di hari berikutnya ya. Jadi seumpama ini transaksinya sampai segini nggak ada transaksi nih. Ini Anda cuma bikin kemudian Anda promosikan selama berhari-hari gitu ya. Andaikan gitu, ini promosinya seumpama 7 hari gitu. Nah, begini. Ini tidak ada apa? Hasil 0 gitu. Nolnya apa boleh debit kredit? Ya boleh bebas. Umpama ini tidak diisi pun juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Nah begini ya. Nah ini tetap jadi tetap di hari ini di tanggal 14 sampai 20 ini ya saldo hariannya minus terus karena tidak ada transaksi sama sekali. Kebetulan di tanggal 21, nah begitu ini laku ya. Apa namanya, menjual satu inkubator itu ya, berarti kan debit, kita dapat duit toh seumpama 930.000. Nah begini kita tarik di sini, berkurang nggak? Oh berkurang toh itu ya. Jadi memang saldo yang terakhir ditambahkan 930.000 dikurangi kredit. Nah ini kan minus ditambahkan plus ya berkurang toh akhirnya. Nah dikurangi kreditnya 0 ya sudah segini gitu nggih. Gitu. Berarti ini kan apa namanya minusnya sudah berkurang karena ada ini. Kemudian lagi tidak ada minus seumpama. Nah ini tanggal 24 seumpama ya, tanggal 24 Anda menjual lagi menjual satu inkubator. Saya copy saja. Andaikan ini tidak usah di strip yang nggak apa deh, bebas kok ya. Nah, sama harganya Anda tarik aja di sini. Nah berarti ke 24 baru ini Anda dapat apa margin atau keuntungan ya, saldo hariannya ini jadi 222.000. Nah kemudian dan seterusnya. Nah gitu ya. Nah begitu, ini juga dan seterusnya itu ya. Jadi bisa secara otomasi. Terus jangan lupa ya, ini untuk pencatatan dilakukan setiap hari. Apabila tidak ada transaksi pada tanggal-tanggal tertentu, cukup memasukkan nilai 0 pada kolom debit atau kredit. Nah, ini sunnah, ini memasukkan nilai 0 itu sunnah. Dikosongi ini juga boleh. Maksudnya 0 itu begini. Kenapa kok di strip? Kenapa kok di 0? Itu agar kita tahu sebenarnya tanggal 14 itu kita sudah memantau gitu loh. Seumpama tidak dikasih kayak gini, kita kan akhirnya suudon gitu. Jangan-jangan saya tanggal 17 ini ada transaksi tapi lupa. Nah, ya toh. Nah, tapi kalau kita strip gini, nah ini berarti kita terpantau secara harian gitu loh. Nih, tanggal 23 kosong gitu. Jadi kita lebih mantep gitu, oke. Nah, lebih mantep gini. Seumpama nih, andai ini sebentar biar apa namanya, nanti bulanannya juga sekalian sekalian sampai hari terakhir di bulan ini begini, 29 30 ya, tanggal 30 seumpama ini nilai minus semua. Kok minus apa, strip semua itu nggak ada pembeli. Nah begini. Nah ini bisa, ini kita tarik, ini kita tarik, ini juga kita tarik, ini kita tarik. Nah gini. Kemudian di akhir bulan ini kan kita mulainya tanggal 13 ini.
di akhir bulan kita mau saldo total, jumlah ya gitu. Begini bisa saja toh. Nah, tinggal sama dengannya lupa. Gini nggih. Nah, tutup, enter, segini. Kemudian uang keluarnya sum. Nah, ini kan ya seperti anak SMP lah ya. Nah, begini. Oke. Ini maka ya totalnya ini sama. Di sini. Jadi, tapi ini jangan ditarik ya. Kalau ditarik mesti beda. No, ya toh. Ya karena itu tadi. Nih, rumusnya kan seperti ini. Jadi jangan seperti itu. Jangan ditarik ya. Ini berarti kan rumusnya kan kalau di sini sama dengan saldo atau ya saldo ya. Saldo akhir gitu ya. Berarti kan debit dikurangi kredit. Nah, sama dengan atas. Jadi yang ini, nah rumusnya sama dengan yang paling atas ya. Debit kurangi kredit. Ini juga debit kurangi kredit ya toh. Nah, tapi kalau yang tengah-tengahnya ini, nah ini memang ada sedikit modifikasi tadi, saldo akhir ditambah debit dikurangi kredit yang sekarang. Begitu. Usaha itu sebisa mungkin dicatat secara harian ya. Jadi nanti agar bisa dibuat grafik. Nah, kalau kita mau buat grafik, ini yang kosong ini kita merge dulu, merge and center gini ya. Nah, begini. Nah, di sini saya sisipkan lagi di sini insert seumpama gitu ya. Nah, andaikan tanggal 28 ini ada transaksi seumpama beli token listrik. Jadi pas habis gitu. Berarti kan di sini jangan letakkan di kredit. Nah, begini. Kemudian pas tanggal 28 lagi Anda beli apa? Lem seumpama, lemnya habis gitu. Di sini harga seumpama 5.000. Nah, begini nggih. Kemudian ini kan tinggal tarik gini toh. Nah, oke. Ini juga tarik sampai sini ya sama. Itu. Nah, di sini akhirnya ini kan terjumlah semua. Oke. Ini juga terjumlah semua. Nah, ini saya merge and center begini. Jadi satu tanggal 2 transaksi. Nah, jadi marginnya berubah tadinya 200-an menjadi 117. Nah, yang berikutnya ini setelah komplit semacam ini, lebih baik kan kita buat grafik ya. Kita klik insert. Ini kita pakai yang ini scatter dulu aja. Nah, ini ya. Klik begini. Oke, setelah itu ada select data. Nah, di sini ini kita remove dulu. Nah, kemudian kita add. Nah, di sini yang X value ya. X ini yang bawah ini kita kepingin tanggal. Oh, sorry. Sebentar. Ini saya delete dulu. Ini kita klik yang X value. Nah, ini kemudian kita blok ya. Begini. Kemudian yang Y value klik. Nah, ini saldonya. Jadi yang Y value ini saldo. Ya, sampai sini aja ya, jangan sampai jumlah ya. Klik lagi. Nah, ini sudah kelihatan toh grafiknya. Nah, oke. Nih, sini sudah kelihatan, tapi ini. Ini masih di atas. Bagaimana cara menurunkan ke bawah? Ini kita klik dulu. Ada nggak ini yang tanggalnya bisa di bawah kan gitu. Nah, ternyata kok tidak ada. Nah, kita coba yang kita benahi dulu ini. Currency-nya atau rupiahnya kita double klik. Nah, di sini
ada number ya. Nah, ini currency ya, keluar RP-nya. Kemudian ini decimal place, ini setelah ini komanya ada 3, ini kita jadikan 0, enter. Begini. Nah, saya kira selesai. Close. Kemudian yang tanggalnya ini ya, ini kita double klik, keluar. Kemudian ini coba ya otomatis saja, measure maksimum minimum, oke, tidak masalah. Label axisnya kita low ya, kita turunkan. Nah, begini, ada di bawah. Tapi posisinya bisa nggak kita miringkan ya, sebentar. Nah, ini datanya, ini date ya, bener ya, kategorinya date. Kemudian ini kita kasih hari juga boleh. Nah, tapi numpuk-numpuk akhirnya. Oke, sudah di sini saja kita close. Nah, di sini kan masih numpuk-numpuk kan. Nah, ini coba kita ganti chartnya. Ini kan chartnya kok dilihat ya semacam ini semua ya. Jadi kalau kita urutkan ini tetap numpuk-numpuk harinya. Nah, semua ini kita urutkan tetap numpuk-numpuk. Coba kita pergi ke insert saja ya. Kemudian kita coba yang ini, yang insert line in chart area, yang 2D line. Nah, ini kan jadi bisa apa namanya, bisa ke bawah. Klik. Oke. Tadi ada harinya tapi kok hilang. Nah, kita klik saja. Nah, kita double klik. Oke. Bawah. Nah, ini. Type ya. Type ada harinya. Begini. Nah, sudah. Oke. Sudah selesai. Ini kalau kepengen diperbesar ya tinggal diperbesar begini saja. Nah, ini sudah terlihat ya. Ini grafiknya awal transaksi toh. Ini kan minus 120.000. Nah, di sini. Dan di bawahnya 0. Ini kan 0 garis ini di bawahnya. Semakin lama ini semakin turun. Ya, kemudian flat. Nah, karena tidak ada transaksi toh di sini. Naik. Nah, pas ini menjual inkubator. Kemudian flat. Nah, nggak ada transaksi toh. Bentar ya. Nah, gini. Flat karena tidak ada transaksi sampai sini. Kemudian naik. Nah, ini karena ada penjualan. Flat, tidak ada transaksi di sini. Turun. Nah, turunnya 2.12. Oh, ternyata gara-gara kita beli token listrik sama beli lem kayu, turun sedikit. Nah, ini adalah saldonya. Jadi mulai apa? Mulai di sini mulai positif saldo kita itu di sini, di pas penjualan apa? Penjualan inkubator yang kedua ini baru mulai positif. Oh, berarti kita bisa niteni atau bisa mengira-ira dari tanggal 13 sampai tanggal 24. Kita berarti perlu sekitar ya kurang lebih sekitar 2 mingguan untuk promosi. Pas pembeliannya ini kita buat video vlog. Halo, nah, kita sekarang mau beli bahan-bahan untuk mesin pentas telur. Kemudian kita buat videonya setiap pas pembeliannya, kita buatkan vlognya, pas pembuatannya kita buatkan vlognya, kemudian kita promosi ke Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Marketingnya bisa mulai Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Marketplace. Oh, ternyata setelah 2 mingguan itu baru ada orang ngeh bahwa kita jual inkubator telur otomatis. Nah, akhirnya adalah di sini pemasukan naik sedikit, naik sedikit. Nah, begitu. Oke, kita bisa niteni semacam itu. Nah, ini kalau cuma 1 bulan, 1 bulan tuh nggak begitu menarik grafiknya. Tapi nanti kalau sudah 1 tahun kita jadikan 1, nah baru terlihat grafiknya naik, trennya itu naik atau turun gitu ya. Seumpama 1 tahun ya nggak usah dikasih ini, nggak apa-apa, nggak usah dikasih nama, ini nanti malah menu-menuin kan, grafiknya aja itu naik apa malah turun. Nah, kalau pas turun kita melakukan apa? Oh, tanggal sekian kita ternyata
tanggal sekian sampai tanggal sekian kita vakum, tidak pernah upload video, jadi tidak ada orang yang ngeh bahwa kita itu masih jualan. Nah, seumpama begitu. Inilah fungsinya untuk pembukuan harian ya. Jadi kita bisa tahu saldonya, kita bisa tahu transaksi setiap harinya, kemudian kenapa kita bisa untung atau pas keuntungannya menurun. Nah, kenapa? Ini kita bisa analisis di kemudian hari. Begitu, oke? Oke, cukup sekian untuk video pembukaan harian kali ini. Semoga bermanfaat.